Kembali lagi bersama saya Trader Receh. Di video kali ini aku bakal menjelaskan tentang apa itu market structure ya teman-teman. Jadi market structure itu penting untuk menentukan kita tuh mau long ataukah short ya teman-teman. Market structure itu berfungsi untuk melihat harga itu bearish ataukah bullish. Kalau misalnya harga yang kita lihat itu membentuk struktur yang bullish, maka kita react aja. Kalau misalnya harga itu bullish, kita long position. Dan sebaliknya, kalau misalnya market structure dari suatu pergerakan harga itu bearish, kita react. Kalau misalnya eksekusi kita nantinya itu bakalan bearish atau long teman-teman. Nah, kita bisa gambarkan seperti ini ya. Kita pakai mana sih yang kosong? Nah, gini aja dah. Kurang lebih seperti ini. Ini kita gambarkan kalau bullish ya teman-teman. Ini harga membentuk yang namanya higher high, higher low, higher high, higher low, potential higher high. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini higher high, ini HR. Ini adalah bullish structure. Jadi bullish structure dimana yang namanya harga itu untuk membentuk higher high, higher low, higher high dan higher low, kemudian terus seperti ini. Sampai kapan sih? Sampai area invalidasi atau low pointer akhir ini kejebol teman-teman. Ini adalah struktur dari bullish dimana harga membentuk yang namanya higher high, higher low, higher high, dan higher low. Sampai kapan? Sampai low pointer akhirnya ini kejebol teman-teman. Ini adalah area invalidasi ya. Kita bisa pakai kita bisa tandai aja lah di garis vertikal, garis horizontal ini ya. Ini gimana sih? Nah, kalau misalnya kemudian harga kejebol, maka ini adalah change of character atau perubahan dari karakter harga yang semula dari bullish menuju ke bearish teman-teman. Mungkin kita asumsikan seperti ini. Nah, ini namanya bearish structure. Ini namanya bearish, ini namanya bullish ya teman-teman. Kita entry point itu sebenarnya di mana sih? Kalau misalnya marketnya bullish, kita bisa menggunakan yang namanya Fibonacci retracement. Nah, di Fibonacci retracement ini setiap orang tuh memiliki perbedaan pendapat ya untuk range area open posisi. Kalau saya pribadi memakai 0,79, cuman golden rasionya tuh di antara 0,18 hingga 0,79 di area ini teman-teman. Karena saya tuh tipikal trader yang entry position di area invalidasi, maka saya tentukan posisinya tuh di area seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya harganya nggak balik ya, nggak turun gitu, ya udah masih ada keesokan harinya ya teman-teman. Karena kesempatan kan ya nggak ya hari ini kita langsung dapat gitu kan, kadang bisa besok atau lusa gitu. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Sama aja kalau misalnya kita pakai bearish trend, kita bisa pakai yang namanya Fibonacci dan kita entry posisi short karena ini strukturnya bearish teman-teman. Dia bullish break, kemudian membentuk yang namanya lower high, ini lower low. Kurang lebih seperti ini. SL nya tuh di higher yang terakhir.
alias ini tuh juga area invalidasi. Ini juga area invalidasi ya teman-teman. Ini namanya lower high. Ini lower low. Kurang lebih seperti ini. Nah, kira-kira market structure itu simpelnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita tandain aja deh. Ini namanya tuh change of character. Tapi kalau misalnya ini area ini ya, ini terus area ini ini namanya break of structure. Singkatannya apa ya? BOCH kayaknya ini sih ya, break of structure. Jadi ini kan break kan membentuk yang namanya higher high. Ini higher high. Nah, kurang lebih seperti ini ya market structure. Nah, market structure ada juga bentuknya tuh yang seperti ini teman-teman. Ini kan higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, jebol membentuk lower low, lower high, dia balik, dia malah naik. Seperti ini. Ini kan kita kan bisa asumsikan kalau misalnya ini harga ini bullish kan strukturnya, kemudian dia jebol ini, tapi di sisi lain ketika dia jebol dia malah naik membentuk higher point terakhir, sehingga dia break lagi. Maka kita bisa asumsikan ini tuh harga yang namanya fake out teman-teman. Jadi kan banyak trader nih yang posisi kan open kan ini kan ya di area invalidasi kayak saya. Harga itu malah turun melebihi, habis itu kan naik tuh. Kan sering tuh kejadian kayak gitu tuh. Ini namanya sweep liquidity atau long squeeze kalau misalnya strukturnya bullish. Mungkin kita bisa asumsikan menggunakan Elliott wave ya teman-teman, dimana ini tuh kalau Elliott wave tuh kita menggunakan yang namanya wave 1, 2, 3, 4, 5 itu loh. Nah, ini gelombang 1, ini gelombang 2, ini gelombang 3, gelombang 4, gelombang 5, dan koreksi ABC, A, B, and C. Kemudian ini hapus dulu aja deh. Kemudian kan kalau dari teorinya Elliott wave kan ya setelah ABC membentuk yang namanya high yang baru ya teman-teman, kalau nggak salah seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Nah kurang lebih gambarannya tuh seperti ini ya market structure tuh. Kalau misalnya kita lihat dari open posisi saya, entrian saya ya teman-teman, saya menggunakan market structure sebagai pedoman untuk menentukan. Nah ini tuh bearish. Nah, itu saya menggunakan market structure karena di struktur internalnya. Kenapa saya ini bilang internal? Karena di time frame yang lebih kecil. Ini kan katakanlah ini asumsinya higher high, lower high, ini lower low, ini lower high, ini lower low, lower high, lower low, ini lower high, ini potensial lower high.
karena saya entry di area invalidasi. Ini kan bisa pakai yang namanya Fibonacci. Nah, sama entryan saya tuh di area sini teman-teman. Dengan konfirmasi candle ini ada engulfing bearish di sini, saya langsung masukkan teman-teman. Dan running ya udah seperti ini kurang lebih. Ini adalah salah satu pengaplikasian saya menggunakan market structure. Nah, kalau misalnya di time frame weekly-nya Bitcoin ya teman-teman, ini higher low, higher high, higher low, higher high, A, B, potential C. Ini potensial C-nya ya teman-teman. Kemana ini kan belum tahu ini. Nah, kita tahu ini area invalidasi. Kita bisa menggunakan yang namanya Fibonacci. Ntar ini saya plotting dulu ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini asumsi saja ya coret-coretannya, karena ini sebenarnya juga yang namanya lower low, lower high, lower low, lower high. Dimana sih di weekly time frame itu area invalidasinya Bitcoin? Itu di area order block ya teman-teman. Ini order block nih, gede ini. Ini area invalidasinya. Nah, harga itu ketembus. Harga ini kan ketembus kan, artinya kan dia change of character yang semulanya dia dari bullish menuju bearish. Nah, ini kan lower high terakhir. Pertanyaannya, kalau misalnya Bitcoin ini adalah bearish strukturnya, maka selanjutnya akan apa? Ya tentunya akan turun. Makanya saya sampai sekarang itu decision making tetap eksekusi untuk short position ya teman-teman, karena di struktur makro atau struktur yang terbesar, struktur besar ya di weekly ini berkata kalau misalnya strukturnya itu bearish, ini strukturnya bearish. Dan juga kalau misalnya kita mengacu pada internal structure-nya, mana sih internal structure-nya? Ya ini di area ini teman-teman. Kita bisa lihat lagi di daily. Ini pun juga bearish teman-teman. Ini juga bearish. Kalau misalnya kita mengacu juga yang lebih kecil lagi, biar lebih jelas ya teman-teman. Ini juga bearish. Sehingga apa alasan saya untuk long position di struktur yang bearish seperti ini? Kan nggak ada tuh. Bisa sebenarnya long position itu bisa kalau kita memanfaatkannya hanya untuk ini loh. Ini ada struktur yang namanya bullish. Nah, kita long di sini untuk apa? Untuk scalping tentunya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan sempat bullish kan ya kemarin itu. Kita pakai 15 menitnya deh. Nah, ini kan harga, ini kan harga semulanya tuh bearish. Ini kan bearish kan, bearish. Kemudian itu turun naik. Nah, kemudian untuk low higher point lagi, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan kita bisa asumsikan kalau misalnya ada change of character di sini. Makanya kemarin saya sempat ngelong. Ini change of character di sini. Ini tuh bisa pakai Fibo, kita tariklah seperti ini. Atau kita bisa pakai order block. Kita tandain order block tuh di area sini. Kemudian kita pasang entry di area ini kan teman-teman. Ini sayangnya pas waktu harga sampai di sini tuh saya nggak lagi screen ya, nggak lagi madep laptop, jadinya nggak dapet. Kan udah lumayan tuh running 2,5. Kalau misalnya ini sampai sini kan ya bertahan area TP nya. Bahkan kalau misalnya kalian hold itu tuh bisa lebih tinggi lagi ya teman-teman.
Nah, ini juga area entry. Kita bisa pasang atau asumsikan kita ngelongnya di area ini ya. Tapi kan habis itu harga kejebol kan ya. Ini itu harga kejebol kena SL. Kurang lebih seperti ini. Karena memang di bullish struktur ini tuh sangat lemah, karena di time frame yang lebih besar kayak weekly, daily, atau 4 jamnya itu kan bearish teman-teman. Maka kita bisa asumsikan kalau misalnya kenaikan struktur ini adalah koreksi atas bearish structure di weekly time frame atau di higher yang di time frame yang lebih besar. Oke, jadi ini ya kayak jadi gini teman-teman, ini kan strukturan. Nah, ini koreksinya ini aja. Habis itu kan nanti siapa tahu dia membentuk struktur low point yang baru seperti ini. Ini kan turun, lower low, lower high, potential lower low, entah ini di mana. Kita jangan prediksi, kita react market aja. Struktur market itu berkata bullish, kita long position. Sedangkan yang ini berkata bearish, kita short position. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, penjelasan singkat saya tentang apa itu market structure. Karena ini penting untuk menentukan kita mau short atau long. Kurang lebih seperti itu teman-teman.